Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di pagi hari, King Sui bangun, dan pergi ke alun-alun. Ada banyak orang yang hadir, termasuk Gongsun Jianyun, bahkan melebihi jumlah kemarin. Selamat pagi, Gongsun Jianyun tersenyum dan menyapa King Sui. King Sui mengangguk, dan mulai mempraktikkan 24 gerakan Tai Chi yang tidak pernah berubah. Sekarang ada terlalu banyak komponen di Tai Chi Fist, yang mengakibatkan peningkatan kekuatannya secara relatif. Tinju Tai Chi yang hampir membersihkan alam kabur, kekuatan banteng hingar-bingar yang belum lama ini membaik, dan bentuk harimau yang berada dalam kondisi pegunungan tak tergoyahkan. Bagian terpenting dari semua itu adalah keadaan konsep King Sui yang tak terduga, keadaan misterius yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata dan hanya bisa dirasakan oleh diri sendiri. Tiba-tiba, King Sui memikirkan seni mengejar yang baru saja dia pelajari, dan mencoba untuk memasukkannya ke dalam tinju Tai Chi-nya. Setelah menyelesaikannya, meskipun dia tidak merasa senang seperti kemarin selama ada peningkatan, itu adalah langkah-langkah di sepanjang jalur perkembangan dan akumulasi pengalaman. Setelah itu, King Sui menghabiskan setengah jam saat dia berbicara dengan Gongsun Jianyun tentang awal dari Tai Chi, kondisi mental, sikap mental, pengalaman, bahkan berdebat dengan mereka dan menjawab beberapa pertanyaan mereka di akhir. Gongsun Jianyun dan yang lainnya telah meniru gerakan tersebut untuk beberapa waktu, tetapi setelah penjelasan King Sui hari ini mereka menyadari betapa lucunya pelatihan mereka. Bahkan jika mereka berlatih selama 100 atau 1000 tahun, pelatihan mereka tidak akan relevan jika mereka tidak pernah memahami kebenaran dan esensi Tai Chi. Syukurlah, kata-kata King Sui hari ini mencerahkan mereka dan memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam. Seolah-olah mereka telah berkeliaran di luar gerbang besar, dan sekarang, mereka telah mendorong pintu dan berjalan ke halaman yang luas. Ini adalah pengalaman, pembukaan dunia baru. Saat King Sui pergi, dia juga mengajari mereka, mendorong tangan, Tai Chi, dan mengingatkan mereka untuk mendorong satu sama lain sesekali, untuk mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari tinju Tai Chi. Namun, King Sui belum pergi jauh sebelum dia dihentikan oleh beberapa orang. Seorang lelaki tua yang penuh semangat muncul. Dia menghentikan jalan King Sui, dan dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. "Apa kau King Sui?" ucap pria itu menatap King Sui dengan dingin. "Wow, cepat, lihat, itu Siri. Dia pernah menjadi elit termuda," ucap seseorang memperhatikan mereka dan berseru dengan keras. "Memang benar, senior Gu, cepatlah, King Sui dan Siri telah bertemu satu sama lain." Teriakan itu sepertinya membuat Siri kesal, dan alisnya berkerut. Banyak yang lainnya mendengar teriakan dan berlari, bahkan Gongsun Jianyun dan kelompoknya mengerumuni mereka. Di alun-alun yang luas, keributan itu sangat menarik, dan dengan sangat cepat bahkan lebih banyak orang mulai berdesakan. Jadi dia adalah Siri. King Sui memandang pria di depannya dengan tenang. Pria yang memiliki watak yang baik tampaknya tenggelam dalam penderitaan yang luar biasa. Melihat pria yang setengah ukuran lebih besar darinya ini, King Sui bisa merasakan bahwa kemampuannya memang lebih unggul, tetapi King Sui masih percaya diri untuk mencuri kemenangan atas dirinya. "Kau tahu siapa aku? Kau harus tahu mengapa aku ada di sini untukmu," ucap Siri dengan nada dingin. "Aku tidak tahu," ucap King Sui menanggapi dengan lugas dengan 3 kata. Siri terkejut sesaat, tapi tidak banyak reaksi. Dia kemudian dengan ringan berkata, "Aku ingin berduel denganmu, kau tidak bisa lepas dari tanggung jawab menyebabkan kematian Xiao Yue." Nadanya yang teguh membuat King Sui ragu apakah dia benar-benar bagian darinya. King Sui terdiam. Tidak ada artinya menolak tantangannya, tetapi King Sui mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. "Aku tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu, lalu apa gunanya kau menantangku?" "Kedamaian."
Aku tidak akan pernah merasa tenang kalau belum bertarung denganmu. Siri menjawab dengan keteguhan hati. Baiklah, aku akan menerima tantanganmu, tapi ku katakan sekali lagi, aku tidak ada hubungannya dengan kematian adikmu. Sampai jumpa di sini 3 hari kemudian. Tapi aku ingin bertanya, apa yang kau lakukan terhadap mereka yang memaksa si Yue mati? King Sui bertanya dengan tenang. Mereka semua sudah mati, jawabnya dingin. Sangat baik, lalu bagaimana dengan keluarga mereka? Apa kau tidak akan berurusan dengan keluarga mereka yang membesarkan para binatang buas itu? King Sui tersenyum tipis. Tentu saja, tapi itu butuh waktu. Aku harus menunggu, tapi aku tidak sabar untuk melawanmu, ucap Siri memperhatikan King Sui, matanya yang cerah meledak dengan pikiran putus asa tentang duel sekarang. Baiklah, bagaimana jika kau tidak sengaja terbunuh olehku, ucap King Sui bertanya dengan serius. Siri memikirkannya dengan keseriusan yang sama. Tidak masalah, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, kekayaan dan kemiskinan adalah masalah takdir. King Sui menghargai pandangannya, dan mengangguk. Baiklah, kita akan bertempur di sini 3 hari kemudian, bertanggung jawablah atas hidup dan matimu sendiri, ucap King Sui lalu pergi. Tujuannya adalah area monumen batu di pegunungan belakang, karena dia telah merencanakan untuk melihat beberapa monumen batu lagi sebelum dia pergi. Dalam perjalanannya, dia menghela nafas karena hidupnya yang monoton, dan King Sui dengan cepat berjalan menuju area monumen batu. Sejak terakhir kali, bagi King Sui sepertinya sudah lama sejak dia pergi ke monumen batu di pegunungan belakang. Itu tidak akan menjadi tenang hanya karena King Sui tidak berkunjung, tetapi sejujurnya, tidak banyak yang datang ke sini untuk benar-benar menghargai teknik bela diri. Monumen batu di sini memiliki binatang buas, bunga, tumbuhan. Itu adalah tempat untuk menghilangkan kebosanan di tengah pemandangan yang indah karena jarang ada kisah tentang seseorang yang mempelajari teknik yang kuat dari monumen ini. Faktanya, ada banyak pasangan yang datang ke sini untuk bersantai. Kali ini, King Sui melihat yang dia tunggu-tunggu. Itu adalah monumen batu binatang raksasa, dan dia menjadi kosong ketika dia melihatnya. Itu adalah binatang hitam dengan ekspresi buas, dan memiliki kaki yang kuat dan tebal. Kutu raksasa. Antena awalnya tebal dan pendek sekarang sangat besar, panjang 2 kaki, besar, mulut tajam berbentuk penusuk, daerah perutnya lebar, dengan 9 bagian, dan kaki belakangnya sangat tebal. Sekali melihat dan orang tahu itu dipenuhi dengan kekuatan ledakan, tetapi sekarang dalam posisi setengah jongkok, yang memberikan kesan tegang saat terancam. Kekuatan ledakan seketika pasti akan menakutkan. Ada lapisan pelindung baja di tubuhnya yang sangat besar, kegelapan memancarkan kilau logam. King Sui melihat kutu di monumen batu dan berpikir, jika ia memiliki kemampuan seperti itu sekarang, dengan panjangnya setidaknya 3 meter, setiap lompatan akan berjarak setidaknya 1000 meter. Yang terpenting, kepalanya adalah penusuk besar yang tebal, panjang setengah meter dengan rambut hitam berkilau, yang memancarkan udara pembunuh yang tajam. Ini adalah binatang pembunuh tercepat yang paling berbahaya di darat. Raja lompat lapis baja hitam, ucap suara yang tebal mematahkan pikiran King Sui. Dia berbalik dan melihat seorang pria paruh baya asing tersenyum padanya. Saya Susiji, saya bertanya-tanya apakah adik King Sui tertarik untuk berbicara. Pria itu tersenyum dan bertanya, dari sekitar 2 meter dari King Sui. King Sui segera tahu bahwa dia telah datang untuknya secara khusus. Tuan Su, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjelaskan sedikit tentang Raja Pelompat Lapis Baja Hitam ini. King Sui bertanya, saat dia menghindari pertanyaan itu. Dan singkat cerita, 3 hari baru saja berlalu dalam sekejap. King Sui tidak pergi ke tempat keluarga Su, yang berarti kesepakatan antara dia dan keluarga Su telah dibatalkan. Dalam rentang 3 hari, berita pertarungan antara King Sui dan Siri menjadi sangat terkenal sehingga semua orang mengetahuinya. Berita itu menyebar begitu cepat sehingga bahkan beberapa tetua dari Istana Surgawi menjadi tertarik dengan pertarungan mereka.
King Sui tidak peduli tentang itu dan melanjutkan pelatihannya yang biasa, tanpa gangguan. Kali ini, pertempuran sebagian besar melibatkan orang-orang dari Star Moon Hall, tapi ada signifikansi lain di dalamnya. Itu karena pertempuran ini akan menentukan siapa yang lebih baik, generasi muda atau generasi lama. Ada campuran tanggapan yang datang dari penonton. Beberapa dari mereka mendukung King Sui sementara yang lain mendukung Siri. Hari masih sangat pagi di hari ketiga, namun lapangan umum di Star Moon Hall sudah dipenuhi oleh kerumunan orang. Itu karena semua orang tahu bahwa pertempuran antara King Sui dan Siri akan dimulai ketika matahari sudah tinggi di langit. Apalagi, ini adalah pertarungan hidup dan mati. King Sui datang ke lapangan umum dengan niat untuk melakukan latihan pagi sebelum pergi ke pertempuran. Bagaimanapun, waktu yang tersisa adalah 1 jam. Tetapi King Sui tidak berpikir bahwa lapangan umum akan ramai dengan banyak orang, terutama dengan sejumlah murid dari aula lain. King Sui ada di sini, ucap seseorang berteriak dengan semangat ketika mereka melihatnya. Di mana? Dia benar-benar di sini. Dalam sekejap, terdengar keributan. King Sui menggosok dahinya, dan berjalan menuju sudut yang lebih tenang untuk terus melatih tinju tai chi-nya. Beberapa orang tampaknya menyetujui sikap King Sui sementara yang lain merasa jijik karenanya. Beberapa berpikir bahwa King Sui mungkin berpura-pura bersikap, dan yang lain berpikir bahwa dia juga berusaha untuk tenang. Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya King Sui berperilaku seperti ini. Gongsun Jianyun berdiri sendirian di kejauhan, dengan serius memperhatikan pelatihan King Sui. Beberapa orang mencoba menirunya, tetapi King Sui tidak peduli. Dia memfokuskan semua pikirannya ke dalam kesadarannya sendiri. Waktu 3 hari mungkin tidak berarti bagi orang lain, tetapi itu berbeda untuk King Sui yang memiliki alam valet jade immortal. 3 hari setara dengan 3 bulan waktu. Dia terus berlatih tinju tai chi untuk waktu yang lama sampai atmosfer kuno meningkat. Itu tampak sederhana, tetapi sangat mendalam. Siri ada di sini. Wow, dia benar-benar di sini. Semuanya memberi jalan. Ada keributan di antara kerumunan saat mereka secara otomatis membuat jalan untuk dilewati Siri. Beberapa bahkan menyapa Siri saat dia lewat. Siri perlahan melewati kerumunan, langkahnya yang bijaksana sepertinya tidak berubah saat dia berjalan menuju pusat arena terbesar. Saat dia berjalan ke sisi bawah arena, Siri tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat King Sui masih berlatih di sisi lain. Siri perlahan naik arena. Itu dia, sendirian di arena kosong. Kebanyakan orang di bawah arena perlu melihat ke atas jika mereka ingin melihatnya dan kebanyakan orang akan menikmati perasaan dipandang tinggi. King Sui meninju tinjunya satu persatu, dengan setiap pukulan berat seperti memindahkan gunung. Ada pesona yang secara visual memengaruhi orang lain. Namun, beberapa orang mulai mendorong King Sui ke arena. King Sui, cepat naik. Ya, jangan bilang kamu takut. Kebanyakan yang berteriak bukan dari Star Moon Hall. Sebagian besar orang dari Star Moon Hall bahkan tidak bersuara. 20 tahun yang lalu, Siri adalah yang terbaik di Star Moon Hall, dan dia juga adalah kepala murid Star Moon Hall. Saat itu, Star Moon Hall sangat dihormati oleh semua orang, berbeda dengan sekarang. Para murid sekarang sebagian besar berada pada kelompok usia yang sama dengan Siri, dan beberapa bahkan jauh lebih tua darinya. Sejak Siri diberi sikap dingin ketika dia mencoba mengejar nyonya istana aula berkabut, dia menerima pukulan besar dari penolakan itu. Segera setelah itu, dia meninggalkan Star Moon Hall, dan bahkan keluar dari posisi murid utama. Karena itu, Gongsun Jianwu segera menjadi murid utama yang baru. Dan sekitar waktu ini, Star Moon Hall juga menjadi bahan tertawaan dari 8 hall lainnya. Penampilan King Sui telah memungkinkan Star Moon Hall menjadi mulia sekali lagi, terutama setelah dia sendirian mengalahkan 9 pemuda terbaik dari Menara Pedang. Dia bahkan membunuh 2 dari mereka dan membuat sisanya menyerah. Ini memungkinkan King Sui untuk menempatkan Star Moon Hall pada posisi yang lebih mulia daripada saat Siri masih di sana. Namun,
Pertempuran hari ini lebih merupakan konflik internal antara kedua pria tersebut. Terlebih lagi, ini juga merupakan pertarungan hidup dan mati untuk dua pria terbaik di Starmoon Hall dalam 20 tahun. Aku pikir dia takut. Bagaimanapun, Siri adalah mantan murid utama selama 20 tahun. Dia memiliki kualifikasi yang baik dan dia memulai sebagai kultivator tahap dasar Raja Bela Diri. 20 tahun telah berlalu, bahkan jika King Sui sangat berbakat, masih tidak mungkin dia dapat mengalahkan Siri dengan mudah, ucap salah satu pemuda berbudi halus yang mengenakan pakaian aula menginap. Saudara Sao benar, jangan bilang dia sedang menunggu para senior menengahi situasi. Mereka yang dengan sengaja membuat diskusi dengan suara keras semuanya dari Starday Hall. Banyak orang dapat melihat bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, karena semua orang tahu bahwa King Sui adalah orang yang mempecundangi Starday Hall terakhir kali. Saat itu, beberapa pria tua dan pria paruh baya berjalan ke lapangan umum. Saat itulah King Sui dengan tenang menghentikan pelatihan dan perlahan berjalan menuju arena. Ada kerumunan yang sudah mengitari arena ketika King Sui berlatih di daerah terpencil di ujung terjauh. Saat dia berjalan menuju arena, King Sui menyadari bahwa Fei Wuji dan beberapa tetua dari Starday Hall juga ada di sini. King Sui menatap ke sekeliling, dan terkejut ketika dia melihat beberapa orang tingkat tetua Istana Surgawi dari jauh. Ada banyak pelindung di Istana Surgawi juga. Salah satu persyaratan untuk menjadi pelindung adalah memiliki kekuatan puncak Xiantian. Administrator Istana Surgawi adalah Tuan atau Nyonya Istana, Penatua, penegak hukum, pelindung, ribuan penatua bela diri, dan 100 tetua bela diri. King Sui juga melihat kedua wanita itu. Di samping mereka ada dua wanita cantik yang belum pernah bertemu King Sui sebelumnya. Mereka memiliki watak anggun dan tubuh langsing yang sama. Ketika mereka melihat King Sui, mereka mengedipkan mata. Apakah mereka mengenalku? Gumam King Sui dalam hati. Setelah itu, King Sui menyambut Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli dengan agak tertekan. Tentu saja, King Sui tidak lupa untuk memberikan senyum lembut pada dua wanita cantik yang jelas-jelas dari Misty Hall. King Sui, ayo, kalahkan dia, dan aku akan memperkenalkan dua wanita cantik ini setelah itu. Suara Huoyun Liuli cukup keras untuk mengejutkan kerumunan di sekitarnya. Liuli, sepertinya hubunganmu dengannya tidak biasa seperti yang kita pikirkan. Gadis di sebelah kiri tersenyum sambil berkata dengan anggun. King Sui menyapa Fei Wuji, lalu berjalan menuju arena. King Sui tidak berpikir bahwa akan ada kerumunan besar hari ini. Jelas ada lebih banyak orang yang mengelilingi arena hari ini daripada hari-hari sebelumnya. King Sui juga datang dengan tangan kosong, karena dia telah melihat Siri berjalan ke arena dengan tangan kosong sebelumnya. King Sui tidak takut untuk bertarung dengan lawan dari pelatihan yang lebih tinggi, apalagi bertarung dengan Siri. Saat King Sui naik ke arena, Siri berdiri tegak. Dalam sekejap, dia menunjukkan sikapnya yang lembut, yang membungkam kerumunan yang mengelilingi arena. Suasana mendadak mencekam di arena. Banyak orang bisa langsung merasakan tekanan kuat di udara. Penindasan spiritual raksasa Siri telah meningkat pesat. Jadi Siri sedang mempelajari tinju dewa roh raksasa, ucap salah satu murid senior. King Sui, teknik bertarungku adalah dengan menggunakan tinjuku. Jika kau ingin menggunakan senjata, silakan bawa. Siri memperingatkan King Sui ketika dia melihatnya datang dengan tangan kosong. Apapun itu, kata-katanya terdengar menyenangkan di telinga King Sui. King Sui dapat mengatakan bahwa dia, setidaknya, adalah pria yang lugas dan berpikiran terbuka, yang mengikuti serangkaian prinsip setiap kali dia melakukan tindakannya. King Sui menganggukkan kepalanya tanpa suara. Dia mengepalkan kedua tinjunya, menunjukkan bahwa dia akan menggunakannya untuk bertarung juga. Pada saat yang sama, ketika King Sui mengepalkan kedua tinjunya, dia dipenuhi dengan kekuatan besar. Dia kemudian mengeluarkan suara gemuruh raksasa yang menggema di sekitar telinga semua orang. Kekuatan mereka bentrok dan Siri tiba-tiba berteriak juga.
Teriakan yang menusuk sepertinya hampir bisa menembus melalui raungan King Sui. Setelah dia mengeluarkan teriakan yang menusuk, tubuh Siri tiba-tiba menjadi kekar dan kuat. Seolah-olah dia menjadi kekuatan yang bisa meruntuhkan gunung. Saat tubuhnya semakin besar, lengannya menjadi besar dan tebal, seperti ukuran kaki pria dewasa yang besar. Lengan tersebut setidaknya sepertiga dari ukuran aslinya. Kedua lengan bersinar dalam cahaya keemasan. Sepasang tinju raksasa, yang terlihat sangat tak terkalahkan, bergegas berirama menuju ke arah King Sui. Ini adalah kelas legendaris, elemen tanah, tinju dewa roh raksasa. Itu adalah teknik penguatan kekuatan, dan level tertinggi dari elemen tanah. Teknik tinju dapat meningkatkan kekuatan yang sangat besar. Selain itu, King Sui mengamati kekuatan tebasan petir surgawi yang perkasa juga menyatu dengan teknik tinju yang sudah kuat. King Sui juga menyerang dengan tiba-tiba. Wush! Muaum! Auman harimau yang keras terdengar sekali lagi. Duar! King Sui menyeringai mendengar suara keras itu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan di balik pukulan Siri sebenarnya sama dengan miliknya setelah terobosannya, atau bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Tidak heran dia dianggap sebagai orang paling menonjol di antara generasinya di Istana Surgawi. Dia memperhitungkan bahwa dia bahkan tidak bisa menahan serangan ini sebelum terobosannya. Siri bahkan lebih terkejut, karena tinju ilahi roh raksasa ini hanya memiliki satu efek, yaitu meningkatkan kekuatan pukulan sekitar 3 kali dan posisi Ki 1 kali. Selain itu dia telah menyatukannya dengan teknik tebasan petir surgawi, dan dia sebenarnya hanya sedikit lebih kuat dari lawannya. King Sui sangat mengetahui tentang seni kultivasi lawannya. Mereka berasal dari elemen tanah, dan di atas kelas legendaris. Tapi King Sui masih belum sepenuhnya melepaskan kekuatan King-nya. Penindasan spiritual raksasa. Wush! Tinju raksasa Siri terbang ke arah King Sui dengan jejak cahaya keemasan cemerlang di belakangnya, seperti meteor yang mengejar bulan. Dia tampak seperti dewa pertempuran yang sangat besar saat ini, canggung namun sangat gesit. Teknik beruang, menyatu, ucap King Sui. Bersamaan dengan auman harimau yang keras, King Sui dengan canggung mengangkat tangannya seolah-olah dia akan menopang sesuatu. Wush! Duar-duar! Serangan keras lainnya. Wung! CKR. Batu dengan kualitas istimewa di bawah kaki King Sui retak dan tenggelam lebih dari setengah kaki. Namun demikian, King Sui tetap diam di posisi yang sama dengan kedua tangannya menopang tinju besar Siri. Kekuatan penekan yang hebat mencegah King Sui melakukan teknik pembunuhan apapun dengan kakinya. Siri terus menekan King Sui dengan seluruh kekuatannya. Bagaimanapun, dia saat ini dalam posisi yang menguntungkan. Selama King Sui sedikit mengendur, kekuatan besar akan langsung menekan kepala dan bahunya dan ini akan mematikan. Perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak tidak banyak, yang menyebabkan mereka menemui jalan buntu. Teknik beruang, bunuh, teriak King Sui. Buak! King Sui menghentakkan satu kakinya dengan sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya King Sui melepaskan teknik pembunuhan yang berasal dari bentuk beruang. Gaya hentakan dan goyangan yang besar dipancarkan setelah dia terbentuk, ini adalah semacam gaya 1 inci. Siri merasa seperti bumi bergetar dan pegunungan berguncang dalam sekejap. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat bergerak mundur. Dia menarik tinjunya untuk mencegah serangan diam-diam King Sui. Aura Ki, yang sangat besar memenuhi udara arena. Teknik Siri adalah tirani dan canggih, aura kuat mereka bisa dirasakan dengan mudah, dan bahkan terasa lebih kuat bagi orang-orang yang lebih dekat ke arena. King Sui adalah orang yang menerjang ke depan kali ini. Wus-wus, kecepatan lompatannya begitu cepat seolah-olah ada percikan api yang terbang darinya. Orang akan kagum jika mereka menyaksikan gerakannya. Tinju tunggal Tai Chi, menyatu, teriak King Sui. Wus-wus, duar. Siri mundur 2 langkah dari serangan King Sui. Dia tidak percaya karena kecepatan King Sui terlalu cepat. Dia hampir kewalahan. Ini karena King Sui telah menggunakan seni budidaya, Raja Lompat Lapis Baja Hitam di atas langkah Klutmis.
Meskipun masih tampak seperti langkah Klutmis, itu hampir tidak dapat dikenali oleh semua yang menonton. Begitu banyak yang dapat menyadari bahwa itu masih merupakan langkah Klutmis dari Istana Surgawi. Tinju Tai Chi, kapan aku bisa mengembangkan tinju Tai Chi-ku ke level ini juga? Ucap seorang pemuda yang telah menghadiri pelajaran King Sui baru-baru ini menghela nafas dengan takjub. Kata-kata pemuda ini membuat orang-orang yang telah berkultivasi bersama King Sui menyadari tirani, luas, dan kedalaman tinju Tai Chi ini. Itu benar-benar bisa cocok dengan kehebatan tinju ilahi roh raksasa dan tidak kalah dari itu dalam hal apapun. Ini membuat mereka bersemangat tanpa akhir. Tinju Dewa Roh Raksasa adalah kelas legendaris, mungkinkah tinju Tai Chi ini juga legendaris? Tapi kemudian mereka ingat, mereka tahu bahwa saat ini tinju Tai Chi King Sui adalah dari alam tidak jelas, tahap kesempurnaan agung. Wush! King Sui melompat sekali lagi dan bergegas menuju Siri yang mundur, cepat seperti embusan angin. Tinju Tai Chi, hancurkan, teriak King Sui sekali lagi. Wush! Duar! Siri hanya bisa berjuang untuk bertahan atas belas kasihan kecepatan absolut King Sui. Meski begitu, dia didorong mundur dari serangan tanpa ampun, dan seluruh lengannya sakit. Sejak dia mengolah tinju ilahi roh raksasa, ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu ketika dia melawan orang lain dengan level yang sama. Tinju ilahi besar ini adalah kartu trufnya. Teknik tinju Tai Chi. Seniormu, teknik tinju ini serangannya sangat mendominasi. Aku telah memutuskan bahwa aku harus menguasai tinju Tai Chi di masa depan dan memiliki pemahaman yang menyeluruh tentangnya, ucap seorang pemuda yang agak kurus berseru kegirangan kepada pemuda lain di sampingnya. Tinju Tai Chi tidak dapat melukai Siri saat ini. King Sui tidak menggunakan palu surgawi atau senjata apapun dan bahkan tidak menggunakan teknik pedang dasar terkuatnya saat ini. King Sui benar-benar menggunakan Siri untuk melatih tinju Tai Chi-nya sekarang. Namun, dia sudah memutuskan untuk tidak membunuh atau melumpuhkannya. Mungkin pada awalnya King Sui tidak berdaya melawannya, tetapi mengalahkan Siri sekarang bukanlah tugas yang sangat sulit baginya. Sifat teknik penguatan kuno yang telah dikembangkan King Sui adalah kekuatan tubuh fisik dan daya tahan yang sangat tahan lama. Siri sudah terengah-engah karena serangan tanpa henti dari King Sui. Jika King Sui sepenuhnya menampilkan serangan mematikannya sekarang, dia pasti bisa menghancurkan kepala Siri. Namun, dia saat ini hanya membombardirnya dengan teknik kekerasan Tai Chi, satu demi satu. Ini membuat banyak orang bersorak dan mereka adalah orang-orang yang telah berlatih tinju Tai Chi dengan King Sui setiap hari. Mereka sekarang tahu bahwa bahkan tinju Tai Chi yang lambat yang mereka latih memiliki sisi yang begitu kejam bagi mereka. Daripada berduel, King Sui merasa bahwa dia lebih mahir dalam membunuh dengan cara-cara seperti menggunakan senjata tersembunyi dan jarum emas. Saat ini, King Sui yakin bahwa dia bisa membunuh Siri sejak awal. Tapi tentu saja, dia juga akan terluka dalam prosesnya. Ini adalah kemampuan yang diperoleh King Sui setelah dia mencapai kondisi mental kehalusan. Jadi dia pasti tidak akan kalah hari ini, jika yang terburuk menjadi yang terburuk dia selalu bisa membunuhnya. King Sui memiliki beberapa trik di lengan bajunya tetapi semuanya datang dengan harga yang mahal. Dengan alam valet jade immortal, King Sui seharusnya bisa pulih dengan cepat. Mata Siri memerah. Siapapun akan marah jika ditekan seperti ini. Setelah diserang oleh King Sui lagi, Siri melepaskan teriakan yang telah dia tekan. Teriakan itu dipenuhi dengan keengganan dan pantang menyerah. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan bersinar dari sosok tinggi Siri, dan membuatnya terlihat seperti dewa pertempuran emas. Gelombang kekuatan kekerasan dan dahsyat yang jauh lebih besar dari sebelumnya menyebar. Hahaha, Siri tertawa gila-gilaan. Ini terobosan. Siri benar-benar berhasil menerobos. Dia berhasil menembus Martial King kelas 6. Sial, dia menerobos saat ini. Dia harus berterima kasih kepada dewa. Sekarang tidak pasti siapa yang akan muncul sebagai pemenang, ucap teriakan kejutan tidak ada habisnya dari para penonton.
Keheranan dan banyak ekspresi lainnya disampaikan di seluruh kerumunan. Beberapa bahkan menghina. Tapi masing-masing dan setiap orang dari mereka sangat bersemangat. Kakak Mingyue, King Sui akan baik-baik saja kan? Huoyun Liuli bertanya pada Changhai Mingyue dengan khawatir. Dia akan baik-baik saja, jawab Changhai Mingyue mengatupkan giginya. Seorang lelaki tua di kejauhan yang terlihat biasa namun sangat tua, menyaksikan Siri yang berada di arena dan tersenyum lega. Dia mengangguk puas di King Sui sebelum dia berbalik untuk pergi. Terima kasih sudah menahan diri padaku, ucap Siri tersenyum pada King Sui. Dia tahu kalau King Sui tidak mengerahkan semua kekuatan serangannya. Sama-sama, ayo, tunjukkan kekuatanmu saat ini, jawab King Sui acuh tak acuh. Ekspresi wajah Siri sangat kompleks, tapi dia mengatupkan giginya dan menyerang King Sui. Meskipun itu adalah teknik tinju yang sama yang dia gunakan pada awalnya, sepertinya itu jelas berada pada satu level yang lebih tinggi sekarang. Terlepas dari apakah itu penindasan sekuat gunung atau tinju kuat tirani itu. Wung, King Sui mengedarkan ki-nya ke puncak. Wush duar, serangan mereka beradu sekali lagi. Ketika dia melakukan kontak dengan tinju raksasa lawan, kelembutan dan kekerasan dari kekuatan di dalam dirinya dilepaskan pada saat yang bersamaan. Untuk menerima dan memperpanjang, kekuatan dari tinju lawannya telah hancur. Meskipun sepertinya tidak butuh banyak waktu bagi King Sui untuk melepaskan serangan lawannya, hanya dia sendiri yang tahu bahwa itu tidak semudah yang terlihat di permukaan. Tapi kemudian King Sui seperti perahu kecil di laut. Setelah itu, dia hampir tidak bisa melepaskan serangan kekerasan Siri tepat waktu. Situasinya telah terbalik. King Sui bertarung dan bergerak mundur pada saat bersamaan. Saat ini, kedua belah pihak bertarung dengan kekuatan penuh mereka sekarang. Wus-wus, duar-duar-duar, buak, bak, wus-wus duar. Suara dari bentrokan mereka tidak ada habisnya dan kekuatan ki berwarna kuning terpancar ke seluruh arena. Orang-orang hanya menemukan sekarang bahwa King Sui juga telah membudidayakan seni kultivasi kelas legendaris. Selain itu, King Sui juga mengeluarkan elemen tanah. Mungkin Siri telah menyadari bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan diuntungkan atau dirugikan. Bocah ini benar-benar monster. Bagaimana tubuhnya bisa sekuat ini dan memiliki daya tahan yang begitu kuat, gumam Siri. Kecepatan lari Siri diamati tiba-tiba meningkat setidaknya 2 kali lipat dan dia sudah menebak rute pelarian King Sui. Kekuatan Dewa Roh Raksasa menyatu. Teriak Siri. Sosok Siri sekali lagi sedikit membesar, dan pada saat yang sama seluruh tubuhnya memiliki efek ilusi. 2 tinju raksasa terbang langsung menuju King Sui. Wush wush. Tidak ada yang spesial dari pukulan itu, hanya pukulan langsung dan efektif. Duar-duar. King Sui dengan cepat menghindar mundur selangkah, dan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Setelah dia menstabilkan dirinya sendiri, telapak Buddha emas 9 gelombang dilepaskan. Gelombang keempat, tapak Buddha. Teriak King Sui dengan sekuat tenaga. Wush, duar-duar-duar-duar. Saat suara keras terdengar berturut-turut, King Sui dipaksa mundur 3 langkah berturut-turut. Wajahnya sedikit pucat, tetapi Siri di sisi lain dikirim terbang dengan darah mengalir dari mulutnya. Dia terbang keluar dari arena. Tapi seseorang melompat ke depan dan menangkapnya. Itu adalah pria parubaya yang memiliki fitur wajah yang sama dengan Siri. Saat dia mendarat di lantai, dia dengan cepat memasukkan pil obat ke mulut Siri. Anak muda, terima kasih atas belas kasihan Anda, ucap pria tua itu kepada King Sui, mengangguk dan pergi membawa Siri. King Sui membuang muka dan perlahan berjalan di arena di bawah kekaguman semua orang. Sosoknya memancarkan aura kesepian. King Sui, dia melihat sepasang mata tersenyum yang indah dan lembab. Huoyun Liuli dengan senang hati menempel di lengannya. King Sui memberikan senyum lega kepada Changhai Mingyue, yang menatapnya dengan prihatin. Dia merasa sangat sedih saat dia berjalan di arena, tetapi tatapan hangat dan perhatian yang dia terima dari kedua wanita itu segera membuat dia tersenyum. Dia tidak bisa memotong emosi,
kasih sayang keluarga, persahabatan dan cintanya. King Sui jelas tentang apa yang perlu dia lakukan selanjutnya. Ayo kembali, sudah waktunya kita kembali, ucap King Sui tersenyum. Diskusi meledak di bawah arena, tetapi King Sui tidak dapat mendengar apapun. Dia dengan santai meninggalkan tempat kejadian bersama dengan dua wanita, Chang Wuya dan Fei Wuji di bawah tatapan iri banyak orang. Kembali ke kediaman Chang Wuya. Saat ini, mereka sedang menikmati makan siang bersama di kediaman Chang Wuya. Tidak ada yang menyebutkan kejadian itu sekarang, tetapi mereka semua memiliki pandangan sendiri tentang masalah tersebut. Chang Wuya cukup puas dengan King Sui, dan terlebih lagi sekarang. Dia, yang menganggap King Sui sebagai juniornya, bahkan lebih bersikukuh tentang pemikirannya sendiri. Dia melihat ke arah Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli sambil tersenyum. Fei Wuji menghela nafas sambil melihat King Sui. Perasaan waktu yang terus berlalu sangat kuat karena generasi yang lebih tua digantikan oleh generasi yang lebih baru. Guru tua, aku mungkin akan segera pergi, ucap King Sui memberitahu dengan lembut tidak lama setelah mereka selesai makan, tetapi itu masih berita yang cukup mendadak. Semua orang menatap King Sui dengan kaget. Meskipun Chang Wuya tahu bahwa dia akan pergi, dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat itu. Fei Wuji juga sama. Kedua wanita itu tahu bahwa dia akan menunggu sampai setelah tahun ini untuk kembali, tetapi King Sui berkata, segera. Itu berarti tidak boleh lebih dari setengah bulan atau bahkan 3 atau 5 hari. King Sui, bukankah kamu mengatakan kamu hanya akan pergi setelah tahun ini? Ucap Chang Hai Mingyue bertanya dengan ragu. Kekhawatiran terlihat di matanya yang indah. Dia tahu bahwa kultivasi King Sui telah meningkat pesat sehingga dia tahu alasan di balik kepulangannya. Dia akan pergi menagih hutang ke klan Yan. Meskipun dia tahu kekuatan King Sui telah meningkat pesat, dia masih merasa ada sesuatu yang salah tentang ini. Itu agak terlalu terburu-buru. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia berharap dia akan menundanya. King Sui hanya bisa sepenuhnya siap jika waktu memungkinkan, terlepas dari mentalitas atau kultivasinya, terutama setelah mengamati potensinya. Jika King Sui dapat menunda selama 2 tahun lagi, Chang Hai Mingyue percaya bahwa bahkan klan Yan tidak akan menjadi masalah baginya saat itu. Aku sudah lama pergi meninggalkan rumah. Aku sedikit khawatir tentang keluargaku, ucap King Sui memandang Chang Hai Mingyue sambil tersenyum, dan memberinya tatapan yakin. King Sui benar-benar merindukan ibunya. Dia telah pergi selama lebih dari 3 tahun dan dia tahu bahwa ibunya pasti sangat merindukannya. Penting baginya untuk kembali sekarang, juga untuk meningkatkan kekuatan klan King ke tingkat lain. Chang Hai Mingyue melihat kembali ke King Sui, alisnya sedikit disatukan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi ekspresinya dipenuhi dengan kekhawatiran. King Sui, kapan kamu berencana untuk kembali? Aku akan mempersiapkan sesuatu dengan kakak Mingyue. Huoyun Liuli sedikit khawatir pada awalnya, tetapi setelah melihat tekad King Sui, dia tersenyum bahagia. King Sui memandang Chang Wuya dan Fei Wuji, seolah menunggu reaksi mereka. Hahaha, jika kamu rindu kampung halaman maka kembalilah. Tapi King Sui, jika kamu memiliki masalah, kamu dapat memberitahu orang tua ini. Jangan pernah membahayakan diri sendiri. Kamu perlu memikirkan keluargamu, Mingyue dan Liuli, ucap Chang Wuya tersenyum sepenuh hati. King Sui, ingatlah, tetap bertindak sesuai dengan kemampuanmu sepanjang waktu. Dan ingat, selama kamu punya waktu, kamu bisa melakukan semua yang kamu inginkan. Hindari bertindak berdasarkan dorongan hati, ucap Fei Wuji memberitahu King Sui dengan serius. Terima kasih, guru tua dan paman bela diri Fei. Kami berencana untuk pergi dalam 5 hari. Mingyue dan Liuli, lakukan persiapan kalian. King Sui berterima kasih kepada Chang Wuya dan Fei Wuji sebelum memberitahu kedua wanita itu setelah sedikit ragu-ragu. Tentu, lelaki tua ini akan mengantarmu saat kau pergi. Tapi pertama-tama, kamu harus menyelesaikan upacara penatua besok,
ucap Chang Wuya memberitahu King Sui setelah berpikir sejenak. Jika bukan karena pengingat Chang Wuya, King Sui akan benar-benar melupakannya. Dia mengangguk dengan gembira pada Chang Wuya. Aku akan menyerahkan segalanya kepada guru tua, ucap King Sui dengan hormat. Status tetua Istana Surgawi adalah status sosial yang sangat penting di benua Green Cloud. Untuk orang luar, sesepuh Istana Surgawi dirujuk ke sesepuh dari aula yang berbeda di Istana Surgawi, sementara tetua tertinggi dari Asosiasi Penatua biasanya tidak berhubungan dengan dunia luar. Status sosial ini akan mendapatkan rasa hormat dimanapun di benua Green Cloud. Itu adalah status yang harus ditakuti dan dihormati sehingga King Sui tidak keberatan menerima status ini sebelum kepergiannya. Dan beralih di kota 100 Miles. Di kediaman klan Situ, Tuan Muda Situ Luan baru saja kembali beberapa hari yang lalu, dan sekarang Tuan Muda Situ Sang. Apa akan terjadi sesuatu pada klan Situ? Ya, lihatlah orang-orang yang dibawa Tuan Muda Situ Sang bersamanya. Hanya dengan satu pandangan dan Anda dapat mengetahui bahwa mereka adalah master dari para master. Aura mereka jauh lebih kuat daripada tuan tua dari klan Yu. Ya, bahkan lebih kuat dari master klan King, ucap seorang pria bermulut yang tampaknya keras ikut campur. Senior Gao, tenanglah. Klan Situ tidak lagi sama seperti dulu. Klan King bahkan lebih berbeda sekarang, ucap seorang pemuda mungil dengan mata cerah. Hehe, jangan khawatir dengan mulut besarku. Aku punya beberapa informasi dari orang dalam. Pria bermulut keras bernama Senior Gao diam-diam memberitahu 4 atau 5 orang di sekitarnya. Ekspresinya sangat puas. Cepat katakan sekarang Saudara Gao. Jangan membuat kami mati penasaran, kami sangat ingin mendengarnya, ucap pemuda lain mendesak. Pria bernama Gao melihat pemuda lainnya sebelum dia melanjutkan ceritanya. Karena kalian juga akan segera tahu tentang ini, jadi aku akan membocorkan ini kepada kalian. Para pemuda tersebut mengepung pemuda bernama Gao dengan ekspresi antisipasi di wajah mereka sambil menunggu Gao membuka mulutnya. Tahukah kalian mengapa dua tuan muda kembali pada waktu yang sama? Mungkinkah sesuatu akan terjadi? Mungkin dua tuan muda kembali untuk membalas dendam kepada klan King. Pemuda mungil itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi dua tuan muda itu tampaknya tidak cocok berurusan dengan iblis klan King. Pemuda lain yang diam dari tadi angkat bicara. Apa kau tahu apa kekuatan dari dua kultivator yang tuan muda Situ Sang bawa kembali bersamanya? Pria bernama Gao bertanya dengan sok. Saudara Gao, berhentilah membuat kami penasaran. Kami sangat ingin tahu, ucap pemuda itu mendesak untuk kedua kalinya. Tampak seperti orang yang tidak sabar. Tebakanmu hampir sampai. Klan Situ akan berurusan dengan klan King kali ini. Mereka bertujuan untuk menjadi klan terkuat di kota 100 Miles sekali lagi, jadi kita semua tidak perlu berperilaku baik seperti yang kita lakukan sekarang di masa depan. Aku akan mengunjungi penginapan malam ketika klan King terkutuk itu telah jatuh. Lihat apakah Yun yang masih berani berpikir aku tidak punya uang. Aku akan membuatnya menghisap tongkatku, hahaha, ucap pemuda Gao dengan hina. Tapi saudara Gao, klan King masih memiliki King Sui itu. Meskipun dia tidak ada di klan King Residence sekarang, Min Yue Gelou ada di sana. Gadis itu sebenarnya adalah kultivator Xiantian. Aku pikir bahkan tuan muda Situ Luan tidak bisa mengalahkannya. Pada saat itu, King Sui telah meninggalkan kesan yang kejam dan tanpa ampun pada banyak orang, terutama klan Situ kita. Jangan pernah berpikir untuk menyinggung keluarganya atau mempermalukan ibunya. Dia akan memenggal kepala siapapun bahkan dengan satu kata buruk, ucap pemuda lainnya mengingatkan. Pemuda Gao tersenyum setelah mendengarkan dan mendengus dengan jijik. Orang-orang yang dibawa Tuan Muda Sang sebenarnya adalah seorang Xiantian tingkat 8, sementara yang lainnya adalah Xiantian tingkat 10, yang mungkin bisa menembus Martial King kapan saja. Martial King, Martial King. Seseorang berteriak terkejut setelah mengambil waktu sejenak untuk memproses informasi tersebut. Bagi mereka, Martial King adalah sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Itu adalah dunia yang tidak pernah mereka pikirkan.
Xiantian kelas 10. Sisanya juga menghela nafas dingin. Ketika King Sui yang mengerikan sangat buas saat itu, dia hanyalah seorang Xiantian, ucap pemuda yang banyak bertanya mengingatkan. Bagi mereka, Xiantian adalah sesuatu yang sangat di luar jangkauan mereka. Adapun Martial King, itu adalah topik yang bahkan tidak akan mereka pikirkan atau bicarakan. Di kediaman si Tunantian, ayah, kakek, ucap si Tu Sang membungkuk memberi hormat kepada si Tu Ba dan si Tunantian. 3 tahun telah memungkinkan kepribadian si Tu Sang menjadi lebih tenang dan tenang. Kerja bagus, Sanger. Hahaha, kau tidak mengecewakan kakekmu dan aku, ucap si Tu Ba tertawa tak terkendali. Sanger, apakah keduanya bisa diandalkan? Ucap si Tunantian menanyai cucunya yang sekarang berbeda dari sebelumnya dengan cemberut. Tapi dia juga sangat bahagia di dalam. Jangan khawatir kakek, saudara senior Yan dan Li pasti bisa diandalkan. Mereka adalah murid utama dari guru kami. Ini juga mengapa aku kembali kali ini. Mereka akan membimbingku, ucap si Tu Sang tersenyum percaya diri. Kulitnya yang agak putih dan suaranya yang tinggi membuat orang merasa aneh. Baiklah, Sanger, lakukan yang terbaik. Selama kekuatanmu meningkat, semuanya akan ada di tanganmu dan semuanya akan kembali normal. Masa depan klan Situ masih ada padamu, ucap si Tunantian menatap si Tu Sang dengan serius. Sejujurnya, klan Situ tidak memiliki arti penting di hati si Tu Sang. Dia hanya bersemangat tentang ini karena itu melibatkan berurusan dengan klan King. Dia tidak akan pernah melupakan betapa buruk King Sui menyakitinya, dan bahkan membuatnya tidak bisa menyentuh seorang wanita. Bagi seseorang yang pernah tinggal di antara bunga-bunga, hidupnya adalah neraka yang hidup terutama sekarang ketika dia tidak kekurangan keindahan di sekitarnya. Beberapa bahkan melemparkan diri ke arahnya. Dia punya banyak bunga untuk dipetik, tapi bagaimana dia bisa memetiknya dengan tongkat yang tidak bisa berdiri? Karena tongkatnya sudah dilumpuhkan oleh King Sui. Pernah ada seorang wanita pemberani yang melemparkan dirinya ke pelukannya. Tangan kecilnya meraih selangkangan si Tu Sang hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apa-apa di sana. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi karena terkejut, si Tu Sang telah mematahkan lehernya. Dia sangat ingin mencabik-cabik King Sui. Dia hanya tahu betapa tidak berharganya seorang Xiantian, setelah dia bergabung dengan klan aristokrat Raja Pengobatan. Saat itu, si Tu Sang memutuskan untuk menetap di sana apapun yang terjadi. Selama dia memanfaatkan setiap kesempatan, dia akan meningkat dengan segala cara. Hanya saja dia tidak berharap dirinya diberkati dengan keberuntungan besar. Konstitusi khusus tulang yang lumpuh sangat dihargai oleh seorang penatua dari klan bangsawan Raja Pengobatan, menyebabkan dia diterima sebagai murid inti terakhirnya. Hal ini membuat si Tu Sang sangat gembira. Dia menghargai kesempatan langka ini dan berusaha keras untuk berkultivasi. Butuh 3 tahun budidaya di bawah penggunaan pil obat untuk mencapai puncak Hautian. Dia juga menyadari bahwa yang pincang sabre yang telah dia kembangkan hanya bisa dibudidayakan sampai puncaknya oleh orang-orang dengan jenis konstitusi tulang yang lumpuh seperti dirinya. Apa yang membuatnya lebih bahagia adalah bahwa selama dia bisa menerobos ke Xiantian, dia akan bisa mengkonsumsi yang revitalizing pellet dan meremajakan karakteristik terpenting dari menjadi seorang laki-laki. Mengetahui itu, si Tu Sang sangat gembira. Siksaan yang dialaminya tidak manusiawi, apalagi dia hanya bisa memandangi wanita cantik tapi tidak bisa menyentuhnya. Rasa tidak dapat merasakan surga dunia adalah neraka yang hidup. Si Tu Sang meninggalkan si Tu Ba dan si Tunantian. Dia memasuki ruang tamu. Ini adalah kediaman sementara dari 2 murid dari sekte Raja Pengobatan yang telah kembali bersama dengan si Tu Sang. Meskipun mereka memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka sangat menghormati si Tunantian dan si Tu Ba karena status si Tu Sang sebagai murid inti terakhir. Tuk tuk tuk, kakak senior Yan, kakak senior Li, ucap si Tu Sang di sana mengetuk pintu. Tidak lama setelah itu, 2 pria kusut muncul di depan pintu. Salah satunya adalah pria berpenampilan tinggi dan kuat,
sementara yang lainnya bertubuh mungil tetapi tampak terampil. Junior situ, tidak ada yang bisa mengalahkan dua pria yang bermain dengan satu wanita. Kapan kita bisa menemukan wanita dengan nilai yang lebih tinggi dari ini lagi, ucap pria mungil itu. Untungnya, si Tusang menyadari ketegaran dua seniornya berhubungan seks dengan wanita yang sama bersama. Jika itu orang lain, mereka pasti akan langsung menyimpulkan bahwa kedua pria ini berhubungan seks gay. Ayo pergi, kita akan makan sesuatu dulu. Aku akan membawa senior berdua ke tempat yang menyenangkan nanti. Kalian pasti akan menikmatinya, ucap si Tusang tersenyum tidak wajar. Dia melirik wanita yang tidak bergerak yang tergeletak di tempat tidur. Bekas gigi dan cakar bisa dilihat di seluruh kulitnya yang seputih salju, di atas kekacauan di tempat tidur. Jika bukan karena sedikit gemetar di tubuhnya, siapapun akan mengira dia sudah mati. Mereka bertiga pergi ke aula untuk mengambil makanan. Mereka berdua makan banyak, menghabiskan sebagian besar makanannya ketika si Tusang baru saja makan. Terutama pria mungil itu. Dibandingkan dengan pria jangkung dan kekar itu, dia memiliki nafsu makan yang lebih besar. Menelan semua makanan itu, sangat sulit untuk mengatakan kemana semua makanan itu pergi. Aku benar-benar lapar. Pekerjaan ini sangat melelahkan, tetapi juga sangat nyaman. Sayang sekali aku belum kenyang, ucap pria kurus itu masih makan saat kata-kata kasar keluar dari mulutnya. Senior Lee, setelah kamu selesai makan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Anda pasti akan puas sepenuhnya, dan aku jamin, Anda akan menyukainya. Api tak dikenal menyala di mata si Tusang. Setelah makan, si Tusang dan dua seniornya, Yan dan Lee, berjalan di jalanan kota 100 Miles. Sudah lama sekali aku tidak berjalan di jalan ini. Ini perasaan yang sangat berbeda, ucap si Tusang melihat ke jalan-jalan yang selalu makmur, berkata dengan sedih saat dia melihat ke langit yang cerah. Lihat, itu sampah dari klan situ. Aku ingin tahu apakah itu benar, ucap suara tiba-tiba bergema di telinga si Tusang. Suara itu seperti pedang tajam, menusuk tepat ke dalam hatinya. Segera, tubuhnya terasa seperti terbakar api. Sebelum dia bisa mengeluarkan amarahnya, dia mendengar sesuatu yang lain. Itu memang benar. Saat itu, banyak orang telah melihatnya. Tuan muda itu yang tongkat burung kecilnya, dihancurkan oleh tendangan King Sui. Menurutmu apa yang dia lihat? Ucap seorang anak muda dengan bibir tebal dan mata kecil tersenyum. Mungkinkah tongkatnya itu hilang sampai sekarang? Ucap seseorang segera membuat keributan. Haha, waktu dulu, tongkatnya benar-benar hancur karena King Sui, ucap seseorang lainnya mengingat apa yang pernah dia lihat dulu. Dasar bangsat kalian, benar-benar sampah, wush wush wush, duar duar duar, tumpukan darah berserakan, wajah si Tusang sangat muram. Sekarang, setelah mencapai puncak Hautian, bukanlah masalah besar baginya untuk membunuh beberapa orang. Selain itu, tidak banyak di kota 100 Miles yang bisa menang melawannya. Bagaimanapun, tidak banyak pembudidaya Xiantian. Dalam sekejap, beberapa orang mati menjadi kabut darah. Terjadi kekacauan besar di jalanan, sangat berisik. Membunuh di depan umum. Peristiwa seperti itu tidak jarang terjadi di 9 benua dunia. Tetapi bagi klan situ yang telah diam selama lebih dari 3 tahun terakhir, melakukan pembunuhan di depan umum, itu sangat tidak biasa. Masalah ini menyebar ke jalanan dengan sangat cepat. Senior Yan, Senior Lee, ayo pergi. Tidak jauh dari sini, ada tempat yang sangat menyenangkan. Kali ini, senior berdua pasti akan puas. Junior akan mencarikan wanita dengan kualitas yang sangat tinggi, dan pasti akan sesuai dengan yang senior berdua sukai. Dan Mimin beralih ceritanya tetua alurmu. Di alam Valet Jade Immortal, King Sui sedang melakukan alkimia. Dia hanya sedikit jauh dari poin pengalaman untuk mendapatkan pelet primordial air angin. Oleh karena itu, King Sui berencana untuk mendapatkan resepnya sesegera mungkin, sehingga dia bisa menyiapkan ramuan obat dan semacamnya.
Dia akan berlatih alkimia sebentar dan kemudian bergilir untuk melatih area lain. Bagaimanapun, sekarang ada terlalu banyak hal yang harus dia kembangkan. Namun, saat ini, King Sui lebih fokus pada teknik penguatan kuno, bentuk bangau, seni mengejar, pembersihan lengan ilahi, pembersihan kaki ilahi, dan alkimia. Mencurahkan lebih sedikit waktu di bidang lain. Untungnya, dia memiliki alam valet jade immortal. Bahkan jika dia mencurahkan lebih sedikit waktu di bidang lain, itu sudah setara dengan orang biasa yang menghabiskan seluruh upaya mereka dalam kultivasi mereka. Ding! Suara tajam yang seperti melodi ilahi terdengar di telinga King Sui, mewakili bahwa resep untuk pelet primordial air angin telah muncul. Resep yang membutuhkan 500.000 poin pengalaman, bagaimana mungkin King Sui tidak merasa gelisah? Dia segera melihat ke dalam lautan kesadarannya. King Sui agak tercengang, tapi dia masih cukup senang. Dia sudah memiliki buah kecantikan, dan barang-barang seperti Wong 9 Wangi, meski langka, masih bisa dibeli. Ini adalah kedua kalinya King Sui melihat istilah Peach of Immortality. Pertama kali dalam resep untuk Xiantian Golden Pellet, dan pertama kali dia mendengarnya adalah dari Ye Jiange, yang memberitahunya bahwa itu bisa meningkatkan umur seseorang hingga 50 tahun. Tapi kelangkaannya bahkan lebih tinggi dari buah lain yang dimilikinya, seperti buah peningkat kekuatan, dengan pengecualian buah kecantikan. King Sui tersenyum melihat tampilan nektar embun beku putih. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan yang mirip dengan itu dari belakang gunung. Dia juga bisa menemukan tetesan embun Chanfeng, yang sangat mirip dengan nektar embun beku putih, dan seharusnya tidak langka di dunia 9 benua. Tapi King Sui merasa sedih melihat tampilan jangkrik emas bersayap 9. Itu adalah item lain yang membuatnya pusing. Barang-barang seperti itu sangat jarang untuk ditemukan. Mengesampingkan jangkrik emas bersayap 9, jangkrik emas sendiri adalah binatang iblis sejak lahir dan mereka umumnya hanya memiliki 4 sayap. Kekuatan dan usia mereka semua bisa diukur dari jumlah sayap yang mereka miliki. 4 sayap mewakili 1000 tahun, dan setiap sayap tambahan berarti 500 tahun tambahan. Ini berarti bahwa jangkrik emas bersayap 9 adalah binatang iblis dengan usia 3500 tahun. Yang terpenting, itu sangat kecil. Terlepas dari apakah itu 1000 tahun atau 3500 tahun, mereka hanya sebesar kepalan tangan bayi. Namun, mereka sangat ganas, memiliki kecepatan kilat, dan jeritan jangkrik mereka yang tajam bisa membuat saraf seseorang mati rasa. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang ingin menyinggung makhluk kecil yang mendominasi ini. Adapun inti dalam binatang iblis 1000 tahun, Floritum 1000 tahun, Lingzi 2000 tahun, dan esensi bumi 2000 tahun, King Sui masih bisa mencari mereka. Meskipun mereka sangat berharga, King Sui memiliki kepercayaan diri untuk menemukannya sendiri atau mendapatkannya dari istana surgawi. King Sui memutuskan untuk membawa token dengan kata, obat, ke cadangan obat untuk memeriksanya. Dia sudah mengumpulkan cukup banyak untuk dapat mengumpulkan beberapa putaran obat sekaligus, dan bahkan dapat mengumpulkan bahan-bahan berkualitas lebih tinggi seperti ramuan obat yang berumur 2000 tahun ke atas. Token obat istana surgawi digunakan untuk mengumpulkan ramuan obat 1000 tahun selama 2 kali sebulan, tetapi setelah mengumpulkan 10 kali, seseorang dapat mengumpulkan ramuan obat 2000 tahun untuk 1 kali. Alasan ramuan obat berharga seperti itu dapat dikumpulkan adalah karena tidak banyak orang di istana surgawi yang memiliki token obat seperti itu. Ketika King Sui melihat ikan api tanduk emas, dia sekali lagi merasa bahwa alam valet jade immortal dibuat untuk memberikan layanan untuk alkimianya. Dia sudah mati rasa sekarang. Adapun bahan terakhir, itu membuat King Sui sedikit terkejut. Untuk berpikir bahwa pelet revitalisasi kecil juga bisa digunakan sebagai jenis bahan. Namun, King Sui masih sangat bahagia. Bagaimanapun, dia bisa mengeluarkan small revitalizing pellet dengan mudah. Dia hanya perlu menemukan jangkrik emas bersayap 9, dan menunggu beberapa saat untuk membiarkan ikan api tanduk emas berkembang biak karena hanya ada 2 dari mereka sekarang.
Dan masih ada Pitch of Immortality, King Sui merasa bahwa dia akan menghadapi masalah dalam alkimia setiap saat. Misalnya, alasan dia belum membuat pelet revitalisasi besar adalah karena dia kekurangan ekor Phoenix. King Sui tidak ingin memikirkannya lagi. Dia memutuskan untuk pertama kali melihat pelet primordial air angin. Efek meningkatkan kemampuan keseluruhan sebesar 30%. 10% kesempatan untuk meningkatkan pengalaman yang diperoleh untuk semua seni bela diri sebesar 1%. Membersihkan titik akupuntur Yongquan. King Sui memeriksanya sebanyak 5 kali sebelum dia yakin bahwa dia tidak salah melihat. Untuk berpikir bahwa itu sebenarnya adalah pelet yang berada di level 3 dari King Grade. Dan itu memiliki 10% peluang untuk meningkatkan semua seni bela diri yang dibudidayakan. Itu seperti bagaimana teknik penguatan kuno telah mencapai siklus ke-100. Setelah memakan pelet primordial air angin ini, tidak hanya kemampuannya akan meningkat, masih ada 10% kemungkinan bahwa dia akan dapat menerobos dan mencapai siklus ke-101. Yang paling mengejutkan King Sui adalah efek terakhir, untuk membersihkan titik akupuntur Yongquan. Depresi terbentuk di sepertiga bagian depan telapak kaki ketika jari-jari kaki dilipat. Shaoyin meridian di kaki. Ketika titik ini dipukul, itu akan melukai dantian seseorang, menyebabkan Qi tidak dapat bangkit, menghancurkan kecepatan dan seni bela diri seseorang yang melibatkan kaki. King Sui tahu bahwa jika titik akupuntur ini dibersihkan, itu pasti akan meningkatkan kecepatannya, dan manfaatnya akan luar biasa. Dia tahu bahwa alkimianya sangat kuat, tetapi dia tidak tahu apakah pil obatnya berasal dari kelas raja. Atribut seperti itu membuat King Sui bingung bagaimana mengklasifikasikannya. Itu karena dikabarkan bahwa hanya pil obat Royal Grade atau lebih tinggi yang memiliki efek luar biasa. Meskipun dia tidak yakin seberapa besar efek yang dia dapat berikan, dikatakan bahwa tidak ada pil obat tingkat kerajaan di benua Green Cloud. Keesokan harinya, King Sui membawa token obat ke cadangan obat Istana Surgawi. Untuk berpikir bahwa dia berhasil mendapatkan apa yang diinginkannya, Floritum 1000 tahun, Lingzi 2000 tahun, Esensi Bumi 2000 tahun. Dan melihat bahwa dia masih bisa mengumpulkan 2 lagi, King Sui memilih untuk mendapatkan Kamelia Merah Darah dan Jerat Iblis. Ini membuat King Sui sangat terkejut. Dia tidak berharap bisa mendapatkan 2 ramuan obat yang dibutuhkan untuk pelet revitalisasi besar. Sekarang, dia hanya kekurangan dari ekor Phoenix. Saat sebelumnya dia pergi untuk mengumpulkan ramuan obat, dia hanya bisa melihat bagian dengan ramuan obat 1000 tahun. Dia tidak akan pernah mengira bahwa Kamelia Merah Darah dan Jerat Iblis adalah ramuan obat dari 2000 tahun, dan jika mereka belum mencapai usia 2000, mereka dipanggil dengan nama lain, Kamelia Darah dan Datura. King Sui tahu bahwa dia akan segera pergi, jadi selama beberapa hari berikutnya, dia memutuskan untuk berjalan-jalan, melihat-lihat, dengan Chang Hai Mingyue dan Huoyun Liuli. Hanya saja hari ini, dia tidak jauh dari tempatnya ketika dia melihat seorang wanita. Itu adalah wanita bernama Mo Yan atau Mo Yayan. Seseorang akan melewati banyak orang, baik pria maupun wanita. Tidak mungkin seseorang dapat berinteraksi dengan setiap orang yang pernah ditemuinya, atau seseorang memiliki koneksi selamanya dengan orang yang sama. Setiap orang akan mengalami fase dalam hidup mereka pada waktu yang berbeda, dan sepanjang hidup mereka, mereka mungkin mengalami banyak hal dan peristiwa baik dan buruk. Sama seperti bagaimana King Sui. Kembali ketika dia berada di desa King, dia tidak pernah berharap untuk berhubungan dengan orang-orang dari kota 100 Miles. Setelah kemampuannya semakin tinggi, dia masuk ke Sekte Pedang Langit, dan kemudian diikuti dengan bertemu Chang Hai Mingyue, dan bermusuhan dengan Sekte Pedang Abadi. Dan sekarang, dia berada di Istana Surgawi, dan memiliki perselisihan dengan Menara Pedang. Pada fase yang berbeda, orang yang berinteraksi dengannya berubah. King Sui sangat ingin meletakkan semua yang telah dia lalui, tetapi itu hanya keinginan. Orang akan selamanya hidup dengan melupakan dan mengingat sesuatu. Persis seperti bagaimana wanita ini sebelum dia memberi seseorang perasaan yang sangat baik. Aura yang lemah,
sakit-sakitan, dan acuh tak acuh itu menarik banyak orang, termasuk King Sui, ingin merawatnya. Namun, King Sui tahu bahwa dia hanya seorang pejalan kaki dalam hidupnya. Setelah pergi kali ini, ketika mereka bertemu lagi lain kali, segalanya mungkin telah berubah.